Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki jutaan makhluk, baik yang kasat mata, yang bisa kita lacak melalui panca indera kita, atau yang tidak kasat mata. Artinya tidak bisa terdeteksi oleh 5 panca indera kita. Di antara makhluk Allah yang sama-sama memiliki kewajiban menjalankan syariat Islam adalah jin dan manusia. Manusia dan jin adalah sama-sama makhluk Allah, yaitu sama-sama diciptakan untuk tujuan tertentu, yang memiliki dimensi yang berbeda, memiliki alam yang berbeda. Manusia hidup di alam materi, yaitu kasat mata, yang bisa dideteksi melalui panca indera, sedangkan jin hidup di alam non-materi, yakni tidak kasat mata. Namun, walaupun tidak kasat mata, keberadaan jin bisa kita deteksi melalui metode khusus, melalui metode tertentu. Sehingga antara manusia dan jin tidak menutup kemungkinan sama-sama bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Manusia dan jin dalam satu sisi memiliki kesamaan. Di antaranya yang pertama, jin juga mengalami kematian sebagaimana manusia, walaupun usia jin jauh lebih panjang daripada manusia. Kemudian dari sisi tujuan penciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin, yaitu memiliki ciri-ciri yang mirip, memiliki ciri-ciri yang khas. Misalnya, sama-sama memiliki akal, sama-sama memiliki pengetahuan, dan sama-sama memiliki kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini berbeda dengan binatang-binatang ghairu aqil, atau binatang-binatang yang tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Misalnya sapi, kodok, kerbau, harimau, dan sejenisnya. Tapi manusia dan jin ini sama-sama bisa berpikir dan memilih hal baik dan buruk. Oleh karena itu, manusia dan jin merupakan makhluk mukallaf, yaitu sama-sama memiliki beban hukum, memiliki kewajiban menjalankan perintah-perintah Allah, dan mendapatkan hukuman saat melanggar perintah-perintah Allah tersebut. Kemudian sisi kesamaan berikutnya, yaitu manusia dan jin juga hidup berdampingan. Ini dibuktikan oleh hubungan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pasukan-pasukan dari golongan jin yang beliau miliki. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat akrab sekali dengan jin-jin, khususnya jin Muslim, sehingga kemungkinan besar manusia dan jin bisa saling berinteraksi, berteman, bertransaksi, dan hubungan-hubungan yang lain. Kemudian sisi kesamaan yang lain, manusia dan jin juga sama-sama bisa berkembang biak, yaitu sama-sama membutuhkan pasangan untuk menikah. Ini disinggung dalam hadis riwayat Ibnu Hatim yang isinya yaitu, sesungguhnya jin itu berkembang biak sebagaimana anak Adam, dan jumlah mereka lebih banyak daripada anak Adam. Bahkan di beberapa kasus, antara manusia dan jin bisa saling menikah dan memiliki anak dari pernikahan silang tersebut. Misalkan pernikahan Pangeran Sharohil, yaitu dari golongan manusia termasuk penerus kerajaan Sabah, dengan Royhana, yaitu putri cantik dari golongan jin. Lalu mereka berdua memiliki anak, yaitu Bilqis, yang kemudian dinobatkan sebagai pewaris kerajaan Sabah. Dan kemudian Bilqis dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Saudaraku sekalian, memang keberadaan jin ternyata ada di lingkungan kita semua, ada di dekat kita semua. Keberadaan mereka beragam, seperti kita semua. Tentunya mereka berjenis kelamin laki-laki, ada yang perempuan, ada yang muslim, dan ada juga yang kafir. Ada yang memiliki fisik menawan, menarik, tampan, dan cantik. Dan juga ada yang memiliki buruk rupa atau berpenampilan buruk. Rasulullah SAW sendiri
bertemu dengan jin secara nyata. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, "Sungguh aku melihat setan-setan, jin, dan manusia lari dari Umar radhiyallahu anhu." Nah, ternyata ada salah satu jin yang sangat disayangi atau menjadi kinasih bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin inilah yang membela Rasulullah saat diejek oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, jin ini sangat berjasa dalam melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, yaitu mengajak kepada paham tauhid yang hanya mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan untuk menyembah berhala. Nah, jin kesayangan Rasulullah tersebut yaitu yang bernama Muhbar. Muhbar adalah salah satu jin yang memeluk agama Islam dan berpegang teguh dengan agama tauhid, yaitu agama monoteisme, hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allahu Azza wa Jalla, yaitu hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhbar bersama istrinya selalu iman dengan Rasul-Rasul Allah sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin Muhbar bersama istrinya hidup nomaden, yaitu berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Awalnya, Muhbar dan istrinya tinggal di daerah Gunung Turisin atau Gunung Turisina. Namun, di kemudian hari, dia lebih banyak berkunjung di berbagai tempat. Ada cerita unik dari jin Muhbar ini, yaitu pada saat Muhbar pulang ke rumah, tiba-tiba istrinya menangis. Lalu Muhbar menanyakan penyebab dari tangisan sang istri. Ternyata istri si jin Muhbar ini mendengarkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jelek yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ada jin kafir yang bernama Musfir, selalu menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah berdakwah di Makkah. Memang sebelum kejadian ini ada fenomena aneh yang terjadi di Makkah, yaitu seorang pembesar kafir Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah memiliki arca atau berhala yang bisa berbicara. Kejadian ini berawal pada saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Rasulullah, khususnya menjelang dimulainya musim haji. Nah, suara itu bertujuan untuk menolak ajakan Rasulullah untuk bertauhid. Nah, cara mereka untuk menolak Rasulullah yaitu awalnya dengan cara menyebar fitnah atau menyebar berita hoak. Di antara isu yang disebarluaskan oleh mereka yang masih dalam tahap perencanaan, yaitu Muhammad adalah dukun, Muhammad adalah penyihir, Muhammad adalah pengacau, Muhammad adalah penyair atau penyanyi, Muhammad adalah radikal, Muhammad adalah provokator, Muhammad anti keberagaman, dan Muhammad adalah orang gila. Nah, label-label ini awalnya disepakati oleh kaum kafir Quraisy. Namun ternyata label-label penuh kekejian itu masih tahap wacana. Dan Walid yang merupakan pembesar bagi kaum kafir Quraisy menolak isu-isu itu. Karena pada faktanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh daripada sifat-sifat keji itu, sifat-sifat yang akan dituduhkan kepada Rasulullah. Nah, pada saat kaum kafir Quraisy meminta usulan dari Walid, dia meminta waktu 3 hari demi mencari jawaban yang tepat untuk menentang ajakan atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertauhid. Nah, dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid melakukan puasa dan berbagai ritual, yaitu mengurangi tidur dan makan. Di samping itu, Walid juga memberikan aneka ragam sesaji yang sangat istimewa untuk si Hubal ini, yaitu arca bagi Walid. Nah, setelah tirakat selama 3 hari, Walid berkata kepada Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, tolong beritahu aku tentang Muhammad." Dan pada saat itulah, jin kafir yang bernama Musfir
masuk ke dalam berhala Hubal dan dia berkata, Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya. Selain itu, jin musfir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW hingga si Walid merasa bahagia, merasa bangga dengan ucapan si jin kafir yang bernama Musfir. Di keesokan harinya, Walid mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy dan mereka mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Lalu Rasulullah mengiyakan. Artinya Rasulullah mendatangi undangan Walid dan orang-orang kafir Quraisy ini. Dan Rasulullah ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka berdua mendatangi undangan tersebut. Ketika semua undangan sudah berkumpul, Walid memulai ritual, yaitu dengan cara memberikan sesembahan kepada berhala Hubal dan menanyakan sesuatu kepada berhala tersebut. Lalu si berhala tersebut menjelek-jelekan Rasulullah. Dan ini membuat Rasulullah sedih. Karena beliau tahu bahwa yang berbicara itu adalah jin kafir yang ada di dalam patung si Hubal. Setelah mendengarkan patung Hubal berbicara, kaum kafir Quraisy bersorak ria. Mereka senang, mereka beryuforia. Dan kasus inilah yang membuat istri si Mukhbar, yaitu jin muslim, pengikut Rasulullah menangis. Setelah mendengarkan cerita sang istri, lalu Mukhbar pun marah dan dia mencari jin kafir yang bernama Musfir dan mengejarnya, lalu membawanya sampai ke daerah Makkah. Ternyata Mukhbar menemukan Musfir di antara bukit Sofa dan Marwah dan dia membunuhnya di sana. Setelah membunuh Musfir, jin Mukhbar bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Dia menceritakan bahwa jin Musfir sudah dibunuh di antara bukit Sofa dan Marwah. Musfir menyerupai kambing tanpa kepala, karena kepalanya sudah terpotong dan berada di kandang kuda. Sedangkan badannya, yakni badan si Musfir ini, jin kafir ini, terbagi di antara Sofa dan Marwah. Nah, setelah mendengarkan cerita si Mukhbar, Rasulullah SAW merasa sangat gembira. Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan kepada jin Mukhbar. Dan setelah itu, jin Mukhbar ingin mengejek berhala orang-orang kafir Quraisy tersebut. Di keesokan hari, kaum kafir Quraisy kembali mengundang Rasulullah untuk pertemuan berikutnya. Masyarakat kafir Quraisy sibuk menghiasi berhala Hubal, sekaligus rangkaian sembahan atau ritual-ritual tertentu. Lalu kafir Quraisy meminta Hubal untuk menjelekkan Rasulullah SAW. Dan di saat itulah jin Mukhbar merasuki berhala Hubal dan berkata, "Wahai penduduk Makkah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak, nabi yang benar. Agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk paling baik di alam semesta ini." Setelah mendengarkan patung Hubal tersebut, lalu Abu Jahal marah dan membanting patung Hubal yang sudah dihiasi tersebut sampai pecah berkeping-keping. Sedangkan jin Mukhbar atas jasanya tersebut mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW memberikan nama baru bagi si Mukhbar, yaitu Abdullah bin Abhar. Dengan begitu, jin Mukhbar sangat gembira dan melantunkan syair-syair atau nyanyian-nyanyian untuk membanggakan nama barunya yang diberikan oleh Rasulullah SAW atas perjuangan yang ia lakukan dalam membela Rasulullah SAW. Saudaraku sekalian, itulah cerita daripada jin yang paling disayang oleh Rasulullah SAW yang bernama Mukhbar. Berkat jasanya itu, Rasulullah bisa kembali menjalankan tugasnya, yaitu berdakwah, mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Semoga kita bisa mengambil
pelajaran dari cerita si mukhbar atau jin muslim yang bernama Mukhbar ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.